Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi untuk kita bersama-sama merenungkan satu renungan firman Tuhan. Dan biarlah ini boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan dan pengharapan bagi setiap kita yang mendengarnya. Diambil dari Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Matius 25 ayat 24 sampai dengan 27 dituliskan di sana. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawabnya tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Perumpamaan yang baru saja kita baca tertulis dalam Matius pasal 25 ini memiliki judul perikop perumpamaan tentang talenta. Dalam perikop ini diceritakan bahwa perumpamaan ini membahas mengenai seorang tuan yang mempercayakan talentanya kepada 3 orang hambanya. Tuannya ini mempercayakan kepada masing-masing hambanya ini dikatakan menurut kesanggupan mereka, menurut kemampuan mereka. Kepada hamba yang pertama diberikan 5 talenta, kepada hamba yang kedua diberikan 2 talenta, dan kepada hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Nah, kita cukup sering mendengar perumpamaan ini. Kepada hamba yang diberikan 5 talenta ini, tuannya melihat bahwa hamba ini memiliki kesanggupan untuk mengembangkan 5 talenta. Dan benar seperti apa yang dilihat oleh tuannya, hambanya yang memegang 5 talenta ini mengupayakan, berusaha, sampai akhirnya dari 5 talenta dia mendapatkan 5 lagi, sehingga total dia memperoleh 10 talenta. Kepada hamba yang kedua yang dipercaya 2 talenta, tuan ini melihat hamba yang kedua ini punya kemampuan, punya kesanggupan untuk mengelola 2 talenta. Dan Tuhan ini mempercayakan 2 talenta, kemudian hamba ini mengembangkannya dan mendapatkan hasil 2 talenta juga. Artinya di tangannya ada 4 talenta. Nah, di hamba yang ketiga, hamba yang terakhir ini, tuannya melihat kesanggupan hamba ini hanya untuk mengelola 1 talenta. Dan apa yang terjadi kepada hamba yang ketiga tidak seperti 2 hamba yang sebelumnya yang berhasil melipat gandakan talentanya. Hamba yang ketiga justru tidak melakukan apa-apa, dan sekembalinya tuan itu dari tempat di mana dia pergi, tuan ini mengadakan pertanggungjawaban dari hamba-hambanya. Hamba yang ketiga melaporkan bahwa 1 talenta yang diberikan kepadanya, yang dititipkan tuannya kepadanya, tidak menghasilkan apa-apa, jumlahnya masih tetap sama, 1 talenta. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dari perumpamaan ini. Banyak yang mengambil pelajaran bahwa ketika kita dipercaya, mari kita mengerjakan, mari kita menjawab, mari kita merespon kepercayaan itu dengan sebaik mungkin, sebagaimana hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Sebagaimana hamba yang memegang 5 dan 2 talenta. Nah, tapi hari ini izinkan saya mau membagikan sesuatu dari hamba yang ketiga ini. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, perlu kita garis bawahi, perlu kita pahami dengan baik, bahwa hamba yang ketiga ini tidak menghilangkan talentanya. Dia tidak merusak talentanya, dia tidak mendatangkan kerugian dengan cara bahwa talenta yang 1 itu menjadi 0, berkurang, tidak. Tapi Alkitab mencatat dalam perumpamaan ini bahwa talentanya tetap sama, yaitu 1 talenta. Apa yang bisa kita petik pelajaran dari sini? Bahwa di mata Tuhan, Tuhan sudah mempercayakan kepada kita karunia-Nya, talentanya. Ada sesuatu yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita yang Tuhan rindu untuk kita kembangkan, untuk kita lipat gandakan. Tuhan rindu mempercayakan ini kepada kita, dan ketika Tuhan mempercayakan itu, Tuhan tahu itu sudah sesuai dengan kesanggupan kita. Itu sudah cocok dengan kemampuan kita, sesuai dengan batas kesanggupan kita.
Oleh karena itu, mari kita bersyukur, mari kita sungguh-sungguh mengerjakan dan menjawab kepercayaan Tuhan ini. Akan tetapi, sebagaimana hamba yang ketiga ini, kita perlu garis bawahi bahwa hamba yang ketiga, dia tidak menimbulkan kerugian, dia tidak menimbulkan talentanya menjadi hilang, tapi dia tidak melakukan apa-apa sehingga talentanya tetap. Saya perlu tegaskan, saudara sekalian, bahwa di mata Tuhan, penilaian Tuhan kepada hamba yang ketiga ini, firman Tuhan mengatakan, hai hamba yang jahat dan malas. Penilaian jahat dan malas disematkan, diberikan kepada seseorang yang tidak melakukan apa-apa terhadap kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya. Kalau kita berpikir bahwa keadaan kita yang tetap sama adalah sesuatu hal yang baik-baik saja, maka setelah mendengar renungan ini, mendengar perumpamaan ini, kita perlu waspada bahwa di mata Tuhan keadaan stagnasi atau keadaan yang tetap sama saja, tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan, adalah sebuah kejahatan dan kemalasan. Oleh karena itu sekarang, hari-hari ini, mari kita periksa, mari kita koreksi, mari kita ingat betul-betul, kita ingat baik-baik. Apa yang Tuhan sudah titipkan dalam kehidupanmu, apa yang Tuhan sudah taruhkan dalam hidup kita, mari kita pertanggungjawabkan dengan sebaik mungkin di hadapan Tuhan. Entah itu dalam pekerjaan kita, entah itu dalam pendidikan kita, entah itu dalam pelayanan kita. Bahkan misi, beban yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita, iman percaya kita, amanat agung di mana Tuhan rindu untuk kita juga bersaksi, bercerita tentang Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lakukan dengan segenap hati. Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak dengan malas, tidak dengan seenak hati, tidak dengan iri hati kepada orang lain karena orang lain mendapatkan karunia yang lebih, mendapatkan talenta yang lebih, tidak. Tapi mari kita dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan, kita ingat betul bahwa Tuhan ingin melihat hamba-hambanya sebagai hamba yang baik dan setia, bukan sebagai hamba yang malas yang ketika dipercaya tidak melakukan apa-apa. Apakah hari-hari ini keadaanmu masih sama seperti yang dahulu? Apakah hari-hari ini keadaanmu masih tetap sama, tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan? Apakah hari-hari ini engkau merasakan bahwa sungguh-sungguh hidupmu dari dulu sampai sekarang terus seperti garis lurus, tidak ada peningkatan yang lebih baik dalam kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita? Kalau itu masih terjadi, mari kita bertobat, datang kepada Tuhan. Dan kita mensyukuri setiap talenta, setiap karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dan kita kembangkan sebaik mungkin bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya boleh menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.